Kita lanjutkan dengan hubungan ilmu politik dan dengan ilmu pengetahuan lain. Jadi seperti yang pernah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, ada video-video sebelumnya, bahwa ilmu itu tidak bisa berdiri sendiri, dia pasti dia memiliki hubungan dengan ilmu-ilmu yang lainnya, apalagi ini ilmu sosial. Ilmu sosiologi itu berkembang luar biasa, filsafat berkembang luar biasa, yang kemudian turunannya itu bisa macam-macam. Maka antara satu ilmu dengan ilmu yang lain, apalagi yang berhubungan dengan masyarakat, itu berbeda-beda ilmunya. Ada ilmu sosiologi, antropologi, komunikasi, sejarah, psikologi, dan seterusnya. Dan masing-masing ilmu itu antara satu dengan yang lain itu memiliki hubungan yang saling mendukung. Jadi kadang untuk menjelaskan fenomena yang terjadi dalam politik itu harus dijelaskan dengan teori-teori yang sudah dikenalkan dalam sosiologi. Kadang-kadang yang terjadi dalam politik harus dijelaskan dengan konsep-konsep atau ide atau teori-teori yang ada dalam psikologi. Contoh yang pernah kita sampaikan sebelumnya itu misalnya bagaimana kita memahami perilaku memilih dalam pemilihan kepala daerah misalnya. Nah, kita harus menggunakan salah satu konsep dalam ilmu psikologi tentang pendekatan psikologis yang dikenalkan dalam memahami perilaku memilih. Nah, seterusnya ya, kita akan pelajari itu. Hubungan-hubungan ilmu politik tidak hanya terbatas pada sejarah dan filsafat, tetapi juga meliputi ilmu-ilmu sosial lainnya. Ilmu politik merupakan salah satu dari kelompok besar ilmu sosial dan erat sekali hubungannya dengan anggota-anggota kelompok lainnya seperti sosiologi, antropologi, ilmu hukum, ekonomi, psikologi sosial, dan ilmu bumi sosial. Semua ilmu sosial mempunyai objek penyelidikan yang sama, yaitu manusia sebagai anggota kelompok atau grup. Mereka mempelajari tingkah laku manusia serta cara-cara manusia hidup serta bekerja sama. Cara penglihatan ini berdasarkan gagasan bahwa manusia itu tidak dapat hidup tersendiri, tapi selalu hidup dalam suatu komunitas. Jadi sosiologi mempelajari atau membahas masyarakat secara umum, bagaimana mereka berinteraksi, bagaimana mereka bekerja, bagaimana mereka memenuhi kebutuhan hidupnya, dan seterusnya. Nah, ilmu politik berbicara tentang bagaimana manusia yang juga itu tadi yang dipelajari oleh sosiologi melakukan pekerjaan di dimensi politik. Nah, itu yang dipelajari oleh maka mempelajari dimensi masyarakat dalam konteks sosiologis itu sebenarnya memiliki relevansi terhadap ilmu politik. Nah, kira-kira begitu penjelasannya. Kita mulai dari hubungan ilmu politik dengan sosiologi. Di antara ilmu-ilmu sosiologi lah yang paling pokok dan umum sifatnya. Sosiologi membantu sarjana ilmu politik dalam usahanya memahami latar belakang, susunan dan pola kehidupan sosial dan berbagai golongan dan kelompok dalam masyarakat dengan menggunakan pengertian-pengertian dan teori-teori sosiologi. Seperti yang saya jelaskan tadi ya, sarjana ilmu politik dapat mengetahui sampai di mana susunan dan stratifikasi sosial mempengaruhi atau dipengaruhi oleh misalnya keputusan kebijakan policy decisions, corak dan sifat keabsahan politik, political legitimacy, sumber-sumber kewenangan politik, source of political authority, pengendalian sosial, social control, dan perubahan sosial, social change. Jadi berbicara masyarakat antara satu tempat dengan tempat lain itu pasti berbeda-beda. Maka mempelajari masyarakat atau sosial itu harus dihubungkan dengan politik agar kebijakan-kebijakan yang ada dalam politik itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan sosial. Misalnya untuk saya contohkan nih, ini ada buku teori sosiologi. Banyak sekali teori yang ada di sini, dan sebagian besar teori ini digunakan juga dalam politik. Misalnya neoliberalisme, bicara tentang kritik terhadap neoliberalisme, pemikiran awal Karl Polanyi, kritik atau terhadap neoliberalisme dan seterusnya. Ini padahal buku besarnya adalah tentang sosiologi. Jadi sosiologi juga bicara tentang beberapa pemikiran politik yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Maka penting bagi sarjana politik untuk juga
di samping mempelajari politik sebagai ilmu secara sendiri, maka dia juga harus mempelajari politik dengan hubungannya terhadap ilmu-ilmu yang lain. Kemudian antropologi. Apabila jasa sosiologi terhadap perkembangan ilmu politik adalah terutama dalam memberikan analisis terhadap kehidupan sosial secara umum dan menyeluruh, maka antropologi menyumbang pengertian dan teori tentang kedudukan serta peran berbagai satuan sosial budaya yang lebih kecil dan sederhana. Mula-mula antropologi lebih banyak memusatkan perhatian pada masyarakat dan kemudian di desa-desa dan di pedalaman, sedangkan sosiologi lebih memusatkan perhatian pada kehidupan masyarakat kota yang jauh lebih banyak dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi dan teknologi modern. Lambat laun antropologi dan sosiologi saling memengaruhi baik dalam objek penelitian maupun dalam pembinaan teori, sehingga pada saat ini batas antara kedua ilmu sosial tadi telah menjadi kabur. Benar, tetapi antropologi itu biasanya berbicara tentang kehidupan masyarakat pedesaan atau kelompok-kelompok yang tidak berada di kota. Awalnya begitu, tetapi belakangan antropologi juga bicara tentang antropologi perkotaan, begitu ya. Tetapi bahwa semua, ini kan bagian dari ilmu sosial, semua ilmu-ilmu ini memiliki kontribusi yang besar jika dihubungkan dengan politik. Untuk masyarakat, berdasarkan hasil riset antropologi misalnya, masyarakat yang perbedaan pendapatannya itu luar biasa timpang antara yang punya dengan yang nggak punya, antara miskin yang besar. Maka bagaimana kebijakan politik untuk mengafirmasi agar kelompok-kelompok yang miskin, yang tidak memiliki akses terhadap sumber daya, itu memiliki kemungkinan untuk mengakses. Misalnya begini ya, jika kelompok kaya dibebani dengan pajak untuk berusaha karena mereka sudah pendapatannya besar, maka kelompok-kelompok yang miskin, yang pendapatannya kecil itu diberi keleluasan tidak membayar pajak atau pajaknya free untuk memastikan bahwa mereka bisa bekerja dengan baik. Akan sangat tidak baik sebuah kebijakan politik yang orang kaya diberikan keleluasaan berusaha dengan tanpa memungut biaya, sebaliknya yang miskin tidak begitu. Itu akan membuat struktur sosialnya menjadi tambah jomplang begitu. Itu bicara tentang antropologi. Ilmu ekonomi juga seperti itu. Pada masa silam, ilmu politik dan ilmu ekonomi merupakan bidang ilmu tersendiri yang dikenal sebagai ekonomi politik atau political economy, yaitu pemikiran dan analisis kebijakan yang hendak digunakan untuk memajukan kekuatan dan kesejahteraan negara Inggris dalam menghadapi saingan-saingannya seperti Portugis, Spanyol, Prancis, Jerman pada abad ke-18 dan 19. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan pada umumnya, ilmu tersebut kemudian memisahkan diri menjadi dua lapangan yang mengkhususkan perhatian terhadap perilaku manusia yang berbeda-beda, ilmu politik, political science, dan ilmu ekonomi atau economics. Karena awalnya berbeda, kemudian memilih jalur yang karena awalnya sebenarnya satu bagian, kalau kemudian memilih jalur yang berbeda-beda, tidak bisa dipungkiri bahwa ilmu ini saling berkaitan. Bagaimana misalnya kebijakan dalam politik pasti memiliki pengaruh secara langsung atau tidak langsung dengan ekonomi. Misalnya begini ya, bagaimana misalnya kebijakan dalam politik membebaskan pajak bagi pekerja dari negara tertentu. Itu apa pengaruh ekonominya? Kalau bebas tax atau bebas pajak dari perusahaan-perusahaan negara tertentu, maka kemungkinan besar negara-negara tertentu itu akan berinvestasi di negara kita. Bahwa misalnya ada kebijakan boleh mendatangkan tenaga kerja dari luar negeri ke Indonesia, ya akan membanjiri Indonesia dengan kebijakan politik itu, dan itu berhubungan dengan ekonomi. Misalnya ekonomi negara kita berkembang atau tidak berkembang akibat dari kebijakan politik itu. Kemudian psikologi sosial. Psikologi sosial adalah pengkhususan psikologi yang mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dan masyarakat, khususnya faktor-faktor yang mendorong manusia untuk berperan dalam ikatan kelompok atau golongan. Jadi psikologi sosial itu berbicara tentang bagaimana keputusan-keputusan yang diambil oleh kelompok tertentu dalam menjalankan fungsinya sebagai masyarakat. Bahkan secara khusus, saya meyakini bahwa tidak hanya psikologi sosial, psikologi secara sendiri pun itu sebenarnya menjadi bahasan ilmu politik. Misalnya bagaimana seorang individu penguasa
mengambil keputusan. Apa saja yang menjadi pertimbangannya dalam mengambil keputusan, bagaimana perilaku individunya yang memengaruhi proses bernegara atau berbangsa satu negara, itu menjadi penting untuk dipelajari juga untuk kita bisa memahami bahwa sebenarnya keputusan-keputusan yang dilakukan oleh negara itu sebenarnya memiliki kaitan dengan keputusan-keputusan yang dimiliki oleh individu. Dan individu itu kebetulan misalnya kalau dia seorang presiden, penting untuk memahami latar belakang psikologisnya secara pribadi untuk memahami bagaimana kebijakan yang akan dia lakukan atau keputusan-keputusan apa yang dia akan ambil. Kemudian ilmu lain, geografi, bagaimana hubungan ilmu politik dengan ilmu geografi. Faktor-faktor yang berdasarkan geografi seperti perbatasan strategis, strategic frontiers, desakan penduduk, population pressure, daerah pengaruh, sphere of influence memengaruhi politik. Jadi maksudnya begini ya, bahwa geografi itu menjadi amat penting kalau dia dihubungkan dengan politik. Misalnya begini ya, posisi satu negara dengan negara lain itu menjadi penting untuk memahami bagaimana hubungan antar satu negara dengan negara yang lain. Bagaimana cara mengambil keputusan untuk berhubungan dengan negara tetangga. Jadi penting untuk memahami posisi-posisi geografis satu negara. Misalnya kita negara maritim, negara yang banyak pulaunya, bagaimana kita menjadikan negara yang memiliki kekayaan pulau-pulau yang banyak itu menjadi laut yang luas itu menjadi negara yang berpengaruh dan memberi keuntungan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat. Kemudian ilmu hukum. Ilmu hukum itu sama saja dengan ilmu yang lain, bahwa dia memiliki hubungan yang luar biasa erat dengan politik, bahwa sumber hukum kita itu memang dari perkembangan sosiologi masyarakat yang ada di sekitar kita. Tapi norma hukum itu sebenarnya kan dilakukan di lembaga politik, diputuskan di DPR kalau di Indonesia, diputuskan di Senat kalau di beberapa negara lain, dan seterusnya. Bahwa ilmu hukum itu menjadi luar biasa penting dalam ilmu politik untuk memahami bagaimana para politisi atau politikus itu melembagakan kepentingannya dalam sistem hukum di satu negara. Jadi penting kita memahami bagaimana norma hukum itu dibuat, bagaimana kontestasi atau konflik yang terjadi dalam proses pembuatan hukum. Kan tidak sedikit proses pembuatan hukum di Indonesia atau undang-undang hukum itu, maksudnya bisa bicara tentang undang-undang, bisa bicara tentang macam-macam. Yang jelas itu yang dimaksud dengan hukum itu norma-norma yang dilembagakan oleh suatu negara dalam rangka sebenarnya mengatur kehidupan bernegara supaya menjadi lebih sejahtera, sama dengan tujuan dengan politik. Maka hubungan ilmu politik dan ilmu hukum itu menjadi sangat dekat, mulai dari proses pembuatan pelembagaan hukumnya, proses pembuatan undang-undangnya, sampai dalam proses pelaksanaan undang-undang itu. Jadi sampai di sini kita bisa memahami bahwa ilmu politik tidak hanya boleh berdiri sendiri dan tidak mungkin bisa berdiri sendiri, maka ilmuwan politik itu adalah ilmuwan juga yang berusaha untuk memahami ilmu-ilmu yang lain. Jadi tidak heran misalnya para ilmuwan politik juga mesti mempelajari ilmu-ilmu lain, mempelajari ilmu Islam, mempelajari komunisme, mempelajari sosiologi, mempelajari psikologi, bicara tentang pluralisme, liberalisme, dan seterusnya. Maka semakin kompleks preferensi yang dimiliki oleh seorang ilmuwan politik, maka dia akan semakin baik pemahamannya dalam menguasai ilmu politik. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.